mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Semangat pagi, Jojo Hambang Tekrina. Apa kabar untuk kita semua? Doa dan harapan kami kita semua sehat di dalam kasih Kristus. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan sepatutnya kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kehidupan yang boleh kami terima kembali pada hari ini, dan Roh Kudus mampukan kami di dalam mengerti, memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan sepatutnya kami pada hari ini, sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengarkan berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Roh Kudus juga yang memampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan di dalam dia memperkatakan tentang kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Kolose 3 ayat 12 inilah yang menjadi bahan sepatutnya kita pada hari ini. Kolose 3 ayat 12 berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara-saudara, bayangkan kita mengenakan baju belas kasih, kesabaran, dan pengampunan. Kedengarannya konyol pada saat ini, tetapi Kolose 3 ayat 12 yang menjadi bahan sepatutnya kita pada hari ini memberitahu kepada kita untuk mengenakan sifat-sifat yang sesuai dengan identitas kita di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita perlu menutupi diri kita dengan tindakan dan sikap yang membuat kita semakin terlihat seperti Yesus setiap hari dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat melakukan hal ini? Salah satu cara saudara adalah dengan memikirkan pergumulan yang menghalangi kita untuk hidup lebih seperti Yesus, dan kemudian mulai menggantikannya dengan tindakan yang berlawanan dalam hidup kita. Jika kita sering menyindir dan membantah orang lain, pilihlah untuk mengucapkan sesuatu yang baik sebagai gantinya dalam hidup kita. Jika kita cenderung terlihat kasar kepada orang lain, pilihlah untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan kelemah lembutan dalam hidup kita. Jika kita menyimpan dendam kepada seseorang, pilihlah untuk dapat memberikan pengampunan kepada orang lain. Saat kita melakukan hal itu, pilihlah untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang membangun kita secara rohani.
Misalnya seperti berhubungan dengan teman-teman yang dapat terus mendorong kita menjadi orang yang bertanggung jawab, menghafal firman Tuhan dalam hidup kita yang dapat kita terapkan dalam hidup kita, atau menumbuhkan belas kasih dengan melayani di komunitas kita. Saudara, semakin kita berinisiatif mengejar tindakan yang mengarah pada kerendahan hati, belas kasih dan kebaikan, semakin sifat-sifat itu akan menjadi bagian alami dari hidup kita. Dan saat kita mengejar sifat-sifat yang disebutkan dalam Kolose 3 ayat 12, perubahan yang dihasilkannya akan sangat nyata dalam cara kita memperlakukan orang lain dalam hidup kita. Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita tidak dapat mengaku mengasihi Yesus jika kita saling membenci dalam kehidupan ini. 1 Yohanes 4 ayat 20, sehingga hidup yang mencerminkan Yesus akan mewujudkan kasih. Dan menurut 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar, murah hati, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Hidup yang ditandai oleh kasih Allah, saudara, akan memperlihatkan hal-hal yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 12 ini. Jadi, jika kita ingin hidup seperti Yesus, maka kita perlu menerima hidup baru yang Dia berikan dan menerima kasih-Nya yang tanpa syarat dalam kehidupan kita. Hanya dengan begitu kita dapat mulai mencerminkan kasih-Nya kepada orang lain dengan menunjukkan belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran kepada orang-orang. Jadi hari ini apa yang perlu kita lakukan untuk kita dapat mengenakan karakter tersebut, sehingga dengan kita mengingat akan kebaikan Tuhan, kita dapat mampu mengenakan karakter yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 12 yang menjadi bahan petunjuk kita pada hari ini. Tuhan memampukan kita semua anak-anaknya agar kita dapat melakukannya secara konsisten dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Mampukan kami setiap hari dalam hidup kami semakin menyerupai Yesus dan mengenakan karakter Yesus dalam hidup kami, sehingga hidup kami tetap layak di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami ingin mendoakan untuk pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang ada di Perpulungan P3S dan Sampit. Tuhan yang memberkati pelayanan Perpulungan P3S dan Sampit, dan setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dan hamba Tuhan yang melayani di dua tempat ini, agar Tuhan terus memberikan semangat untuk dapat terus membangun tubuh Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi kepala dalam pelayanan yang mereka lakukan. Bapa di surga, kami akan melakukan segala kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan yang cukup agar di hari ini juga kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam satu nama Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kehidupan kita. Jojua Bantang Trina.